acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, acara kedua doa, kemudian tiga yaitu menyanyi Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Jember, acara yang keempat sambutan, dan diakhiri dengan doa penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama, dengan harapan acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua, yaitu doa pembuka, dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Rahmat. Kepadanya disilahkan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala hawla wala quwata illa billah. Melebarkan sayap ke Rambi Puji. Sebenarnya kita di depan ini ibu-ibu, bapak juga kita bukanlah orang-orang yang hebat atau narasumber, kerennya narasumber boten. Kita sama-sama belajar, bahkan bapak ibu semuanya pengalamannya lebih dari kita semuanya. Oke? Jadi kita di sini pun dianggap kita lebih tahu boten. Kita adalah sama-sama belajar di sini. Kita di sini mangke selama sampai jam insya Allah kurang lebih jam 2 kita akan sharing-sharing bagaimana kita menyiapkan MPLS di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, betul. Mangke kita kenalan bersama-sama, jangan khawatir, kita memiliki grup Bapak Ibu. Oke, kita nanti panjenengan semuanya masuk di grup menikah, kita akan sharing-sharing tentang kelanjutan dari BIMTEK hari ini. Yang pertama, yang cantik sekali partner saya menikah adalah Ibu Indah, betul. Monggo Bu Indah perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar sampai belakang? Nah ini biar lebih semangat gitu. Biasanya saya kalau di kelas menyampaikan ke anak-anak pagi-pagi, tepuk semangat. Nanti kalau versinya di kelas saya ikut saya beri contoh gitu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, nanti kita hari ini punya ya tepuk semangat yang banyak ya Bu Tanti. Ya, biar semangat terus sampai akhir kegiatan. Mohon izin, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan
Frida Nurholifah. Saya profesinya sebagai salah satu pengajar di TK Aba 1 Kaliwates Jember. Ya, mungkin Bapak Ibu yang berkesempatan lewat Kaliwates, monggo mampir ke lembaga saya. Nah, saya merupakan guru penggerak angkat 3. Hari ini partner dari Bu Tanti. Oke. Nanti menyampaikan materi yang pertama ya Bu Tanti. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Jadi jangan tegang dulu. Hari ini kita nanti buat kesepakatan bagaimana BIMTEK ini menjadi suatu kegiatan yang nyaman sehingga ilmu yang disampaikan bisa melekat sampai diterapkan ke anak didiknya ya Bu Tanti. Betul. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu adalah Bu Indah, guru hebat dari TK Aba. Partnernya saya adalah dari SD. Mungkin lebih hebat Bu Indah karena mengasuh, karena hebat loh guru TK itu harus sabar, open, apalagi yang ngompol plus nggih. Kalau SD mungkin berkelanjutannya, saya adalah Ibu Tanti Dwi Rahayu. Saya bertugas di SD Al Baitul Amin Gedung 1. Yang punya alun-alun, Bapak Ibu, monggo mampir. Kalau sudah ke alun-alun, monggo mampir ke SD Al Baitul Amin. Saya di sana mengajar selama 12 tahun, kurang lebih 13 tahun di SD Al Baitul Amin. Spesialis kelas 1 dan kelas 6. Saya belum pernah merasakan kelas 2, 3, kelas tengah boten. Jadi saya mengajarnya kalau enggak kelas 1 ya kelas 6. Kelas 1, kelas 6 seperti itu. Oke, untuk nanti kita selama ke depan mulai kurang lebih jam 9, kita nanti akan bersama-sama sampai jam 2. Monggo kita ini senyaman mungkin, jangan tegang. Aduh, disuruh apa? Kemarin kok disuruh fotokopi ya? Apalagi fotokopiannya ketinggalan. Telepon sudah TU-nya. Cepet dikirim ini. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita santai di sini nanti, nggih. Kita akan belajar bersama-sama, sharing bersama-sama, nggih. Untuk yang pertama, biar tidak tegang, monggo Bapak Ibu silakan berdiri semuanya. Ya. Kelihatan nggak ya? 1, 2, 3. Itu yang tangan kanan. Apa nggih? Coba pelan-pelan. 1, 2, 3. Sambil di bawah Bu. Ayo satu. Yuk. 1, 2, 3. Lagi. Sekarang yang bagiannya ini diambil lawannya. 1. Ya, tebak-tebakan yang selanjutnya ada di depan mata, di depan, di samping, di belakang. Ada lagi? Nah, tapi bisa dicium ya Bu ya. Ada di depan mata tapi tak terlihat. Ya, tepuk tangan buat Ibu. Ya, bulu mata di depan kita tapi kita nggak bisa melihat. Ya, selanjutnya kata apa yang tidak mau sendiri? Mintanya ditemani terus. Kota, nama kota di Indonesia. Ya, pintar Ibu. Tepuk tangan buat Ibu di tengah. Samarinda. Ya. Marilah kita beralih kepada materi. Tahukah Bapak Ibu apa itu transisi PAUD SD? Tadi banyak yang menjawab adaptasi, peralihan. Nah, jadi dari gambar berikut, kira-kira di gambar ini apa ya? Ada jembatan, apa lagi? Ada sekolah PAUD dan juga SD. Kemudian ya, ada siswa, ya, ada jembatan. Nah, jadi dari gambar tersebut bisa kita buat kesimpulan nih. Transisi PAUD itu merupakan proses berpindah perannya anak dari di PAUD menuju ke SD. Ya. Dengan kata lain, dari perpindahan tersebut kita harus melihat kesiapannya dalam kemampuan fondasi. Transisi PAUD SD merupakan penyelarasan pembelajaran PAUD ke SD yang bertujuan agar peserta didik PAUD tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian saat berpindah dari
sekolah PAUD menuju sekolah SD, dan juga agar peserta didik yang tidak mengikuti jenjang pendidikan di PAUD sebelumnya dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi. Jadi tadi perhatian dari Ibu tadi yang sebelumnya bahwa permasalahan yang biasanya dihadapi murid yang mendaftar ke SD sebelumnya belum mengalami pendidikan di jenjang PAUD. Jadi program transisi PAUD SD itu merupakan keberpihakan pemerintah terhadap hak anak, ibu-ibu bapak. Jadi setelah pandemi pasti banyak mungkin ya murid-murid yang mau ke SD itu tidak menjalani pendidikan di PAUD. Pertama, karena pandemi. Kedua, ngapain sekolah di TK? Lah nggak masuk, bayar. Nah, akhirnya mereka tidak disekolahkan. Nah, mungkin yang alasannya adalah karena keterbatasan ekonomi atau karena mereka tidak disekolahkan karena pemahaman dari orang tua yang cuma di TK paling cuma diajari tepuk-tepuk, nyanyi, berdoa, hafalan. Aku yo iso ngajari anakku. Nah, itu. Jadi pemerintah membuat program transisi PAUD SD agar kegiatan pelajaran di PAUD itu bisa berkesinambungan dan berkelanjutan hingga ke SD. Nah itu. Nah, jadi mengapa penting mendukung kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD di SD? Yang pertama, alasannya karena miskonsepsi di lapangan. Yang kedua, hak setiap anak untuk mendapatkan fase fondasi belum terpenuhi. Jadi selama masa pandemi memang kita sadar banyak hak-hak anak selama pandemi kan tidak terpenuhi karena mereka belajar daring di rumah. Jadi belajar bermainnya sendiri di rumah. Nah, itu. Pemerintah ingin menjembatani dari peralihan masa pandemi hingga meluncurkan program transisi PAUD SD. Ini sudah. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengakhiri miskonsepsi tentang pembelajaran mulai dari sekarang melalui transisi PAUD ke pendidikan dasar. Kemudian kita membangun fondasi anak-anak secara holistik. Lalu kita meningkatkan kemampuan literasi numerasi yang dibangun secara bertahap. Nah, dan yang perlu kita pahami atau perlu kita tekankan, siap sekolah adalah proses bukan hasil. Jadi sekolah itu proses bukan hasil. Miskonsepsi biasanya kan lek sekolah ning kono hasilnya kayak semacam. Lek sekolah ning kono masih larang, termaco. Nah, sebenarnya bukan itu nggih. Anak-anak itu mereka punya cita-cita yang berbeda, bermacam-macam. Jadi anak-anak itu punya ide yang berbeda-beda, kemudian pemikiran yang unik dan kesukaan yang khas. Dan tentunya setiap anak itu memiliki proses dan kapan mereka siap untuk belajar. Mohon maaf ya, sebelum saya lanjutkan apabila saya terlalu cepat atau kurang jelas, nggak apa-apa disampaikan. Masih terdengar sampai belakang Bapak Ibu? Masih ya, saya ulang lagi. Tepuk hijau. Hijau. Wah, tepuk hijau. 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 Kuning. 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 Hijau. Hijau. Kuning. Hijau. Merah. Wah, hebat, sudah tidak terdengar. Ya, selanjutnya ganti. Tujuannya dari transisi PAUD itu membangun kemampuan anak yang perlu dilakukan secara bertahap dengan cara yang menyenangkan agar tujuan pembelajaran tercapai. Ya, ketika masuk SD awal-awal anak merasa belajar nggak menyenangkan. Akhirnya kok horor, aku nggak mau sekolah lagi di situ Kita harus menanamkan anak percaya bahwa dirinya itu bisa asalkan mau berusaha. Nah, jadi misalkan dia emosi, mau dia ditinggal sama ibunya, mandiri, bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, bekerja sama, mengucapkan terima kasih atau mengucapkan maaf. Jadi kalau membiasakan kita mulai dulu dari gurunya. Misalkan hari pertama nanti ketika MPLS kita bertemu dengan anak-anak didik kita. Kita sampaikan ketika terakhir, biasanya kalau di TK itu recalling ya, sebelum doa itu kita recalling. Jadi kita sampaikan bagaimana dari awal kita membiasakan mereka biar
selalu mengucapkan kalimat positif. Terima kasih, mohon maaf, kita sampaikan. Anak-anak, terima kasih, hari ini sudah mau belajar bersama Bu Guru. Lalu kita undang mereka, biar mereka tumbuh kecintaannya mau sekolah lagi di SD. Besok kita ketemu lagi ya. Kita belajar dengan hal yang baru. Ya, jadi ketika mereka merasa, oh, aku dibilang terima kasih, terus diundang lagi. Jadi dihargai sehingga mereka nggak kapok lagi, nggak takut tuh. Lalu maaf, jadi Bu Guru juga tidak apa-apa nggih memulai mengucapkan maaf kalau misalkan Bu Guru tadi bla bla bla. Nah, itu pasti akan menanam mindset yang positif ke anak-anak, menjadi pembiasaan yang positif. Kemudian anak yang ketakutan yang harus dihindari adalah anak mampu membaca namun tidak paham arti kata. Harus tekankan anak paham kata dan kata-katanya dengan huruf serta bunyinya. Ya, itu harapannya nanti Bapak Ibu yang di SD pasti lebih kreatif dari yang di TK. Apa keterkaitan kesiapan bersekolah dan transisi PAUD SD? Kesiapan bersekolah bukan sebuah upaya untuk memberikan label anak yang sudah siap atau belum siap. Jadi seperti tadi ya, wah arek iki gak iso maca, wis gak iso maca, nangisan maneh. Tekon dhisik iku lho teko TK iku. Oh, pantes. Nah, itu yang kita harus hindari nggih. Jadi anak-anak itu calistung bukan merupakan label untuk sudah siap atau belum siap. Nah, jadi kita harus memastikan setiap anak mendapatkannya untuk memiliki kemampuan fondasi di tingkat kelas manapun. Bapak Ibu yang di belakang bisa melihat ini layarnya yang di depan? Bisa, alhamdulillah. Dari layar yang di depan ada berapa gambar Bapak Ibu? 4. Ananda A, coba Bapak Ibu saya minta tolong perhatikan. Ananda A, Ananda B, Ananda C, dan Ananda D. Apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan? Ananda A bagaimana? Ananda A itu mungkin saya bacakan ya untuk yang belakang. Ananda A itu saat masuk kelas 1 SD tidak melalui PAUD. Ananda B saat masuk kelas 1 SD tidak melalui PAUD. Nah, lalu Ananda C saat masuk kelas 1 SD sudah melalui PAUD. Ananda D saat masuk kelas 1 SD sudah melalui PAUD. Nah, coba kita perhatikan perbedaannya apa nih? Ya, tingkatannya, ya, capaiannya. Nah, coba ini ada yang menarik Bapak Ibu. Ini Ananda A dan Ananda B saat masuk kelas 1 SD tidak melalui PAUD, tapi kenapa kok tingkatannya berbeda? Ya, Ananda B capaiannya lebih baik. Kenapa? Padahal sama-sama tidak melalui PAUD. Nah, ya. Ya. Jadi Ananda A dan Ananda B meskipun sama-sama tidak melalui jenjang PAUD tapi capaiannya berbeda. Kenapa? Karena Ananda B meskipun tidak sekolah di PAUD, lingkungan membentuk mereka. Di rumah, orang tua, keluarga sudah mempersiapkan mereka dengan pembelajaran, bermain. Seperti saya tadi, misalkan kalau di rumah ibunya mau masak kacang hijau, ayo nak berhitung. Nah, itu sudah disiapkan dengan bermain. Main buat kue, ayo kita bikin itu ya, huruf dari tepung, pledok. Nah, itu sudah disiapkan. Kemudian kalau Ananda C dan Ananda D saat masuk kelas 1 SD sudah melalui, tapi tingkatannya berbeda. Kenapa? Ya, pengaruh lingkungan, keluarga. Ya, benar Bapak Ibu. Jadi meskipun anak-anak itu melalui jenjang pendidikan PAUD, tapi tingkatan capaiannya tidak sama. Pertama, pengaruh faktor keluarga intern ya. Kemudian lingkungan, pola asuhnya berbeda. Setiap anak orang tua pola asuhnya berbeda. Nah, kemudian juga tingkat kematangan emosionalnya, waktu siapnya berbeda juga. Karena setiap anak laki-laki maupun perempuan itu kan berproses berbeda-beda. Jadi alasan dari gambar tersebut, lanjut perkembangan anak berbeda-beda. Banyak faktor ya. Gizinya, atau stunting, karena stunting juga. Di rumah banyak kesempatan berinteraksi dengan keluarga, misalkan diajak ke lingkungan sekitar, anak-anak lebih sering diajak belajar mengenal lingkungan. Kemudian
tidak hanya laju perkembangan, kesempatan belajar anak pun berbeda-beda. Jadi tidak semua anak mendapatkan haknya untuk dibangun kemampuan fondasinya di PAUD. Kemudian yang ketiga, dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama. Jadi itu yang perlu ditekankan ya. Setiap anak meskipun dia awalnya di PAUD atau tidak melalui PAUD, mereka harus mendapatkan hak yang sama. Ya. Strategi apa yang diterapkan? Penguatan PAUD sebagai fondasi pendidikan dasar. Nah, strategi yang harus diterapkan adalah dengan penguatan fondasi dasar. Kemudian dikuatkan dengan kompetensi guru, evaluasi internal dan eksternal yang berorientasi pada kualitas layanan. Nah, kemudian terbangunnya keselarasan pembelajaran di satuan PAUD dan SD. Jadi, transisi PAUD SD ini kita tidak mengesampingkan adanya STPPA, baik dari, kalau di TK namanya STPPA, kalau di SD SKLD mungkin ya. Kalau untuk standar kemampuan anak. Ya, jadi kita tetap berpaku pada itu, pada STPA TK maupun SKLD dari SD. Nah, ini kebijakan tentang transisi PAUD SD, ada Permendikbud. Kemampuan fondasi yang ditekankan di program transisi PAUD SD adalah sebagai berikut. Untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, jadi ada berapa nggih itu? Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Sama nggih, mungkin di TK dan di SD sama. Mengenal nilai agama, anak-anak paham dengan konsep Tuhan sebagai penciptanya. Kemudian mengenal bagaimana cara beribadah sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Sama, saya kira sama ini TK dan SD. Kemudian yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan sebaya. Kita di awal transisi dari PAUD ke SD, kita harus tekankan kemampuan sosial. Kita tekankan kemampuan sosial dan bahasa mereka. Jadi mungkin tidak hanya di TK saja, gitu. Saya rasa di SD juga anak yang baru tuh ada yang malu atau takut menyapa temannya atau takut sama gurunya. Nah, itu kita bagaimana nanti ketika masa MPLS kita mengajak anak-anak menciptakan atmosfer yang menyenangkan sehingga secara tidak langsung mereka tergerak untuk menyampaikan emosi dan sosialnya, mengucapkan kemampuan bahasa reseptif maupun ekspresif mereka. Nah, itu yang harus ditekankan ketika masa MPLS. Kemudian kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Jadi yang ketiga itu kematangan emosi. Kematangan emosi itu misalkan kalau di TK itu, kalau di lembaga saya di TK itu awal MPLS hanya 3 hari orang tua mengantar. Setelah itu tidak boleh. Jadi pagar belakang dan depan itu ditutup. Di lembaga kami memang sudah dari awal orang tua tidak boleh menunggu. Dan dari hal tersebut yang saya pahami adalah ketika wali murid itu masih abot, aduh anakku kok rewel enggak ya, inceng-inceng di balik tembok, pasti rewel anaknya. Jadi ketika hal tersebut saya langsung ibu inceng-inceng, benar. Beda dengan anak yang sudah lepas, orang tua sudah percaya sepenuhnya dengan anak-anak bahwa kamu mandiri, nanti menyenangkan mereka, tenang di sekolah. Jadi keterkaitan emosi itu juga berpengaruh dari orang tua ke anak-anak. Jadi nanti diharapkan ketika sebelum masa MPLS kan pasti ada pertemuan parenting, disampaikan juga kepada wali murid bahwa kepercayaan dari orang tua itu untuk mendukung kematangan emosi anak ketika awal sekolah itu perlu. Nah, itu perlu diingatkan nanti. Kemudian yang keempat, aspek kemampuan fondasi yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Belajar yang positif itu bagaimana? Itu menyenangkan. Tidak beda dengan dari TK. Gurunya asik-asik kok. Kemudian kematangan kognitif. Nah, kematangan kognitif keenam, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi kita tekan untuk kelas 1 dan kelas 2, kematangan kognitif itu pada literasi dan numerasinya. Jadi bukan kecalistungnya. Jadi Bapak Ibu perbanyak, ini sudah bagus, ini ada banyak-banyak gambarnya. Jadi literasi numerasi itu tidak harus selalu bisa membaca, menulis dan berhitung. Bagaimana dia paham gambar. Nah, itu. Jadi yang ditekankan bukan calistungnya, tapi kemampuan perkembangan literasi dan numerasinya. Bagaimana dia paham literasi. Dan pemerintah sebenarnya juga mempersiapkan peralihan dari modulnya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya untuk mengenal nilai agama budi pekerti, bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Kalau kematangan emosi yang cukup,
mampu menunggu, misalkan menunggu giliran, menunggu dipanggil. Nah itu pemaknaan terhadap belajar yang positif, senang datang ke sekolah. Mereka sudah enjoy karena belajar di sekolah itu sangat menyenangkan, sama dengan di PAUD. Ya, nah ini nanti kaitannya dengan asesmen nih. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya nih, kenapa pemerintah itu baru sekarang buat program transisi PAUD SD? Nah, sebenarnya apa sih tujuannya? Jadi perubahan yang dilihat pada tahun ajaran ini, tahun ajaran baru 2023-2024 adalah SD tidak melakukan tes calistung sebagai dasar penerimaan PBDB. Baik bagi anak yang berawal dari PAUD atau tidak sekolah di PAUD. Nah itu yang ingin diamati nanti perubahannya seperti itu yang diharapkan. Yang pertama. Yang kedua, nah, satuan pendidikan dapat merancang kegiatan pembelajaran untuk 2 minggu pertama. Jadi MPLS yang 2 minggu kita buat semenyenangkan mungkin. Jadi anak-anak itu masih merasa pembiasaan di PAUD atau lingkungan nyaman yang menyenangkan di PAUD itu masih terasa di SD. Tuh, kemudian perkenalan waktu PMLS ada perkenalan sekolah dengan peserta didik. Nah, nanti melalui asesmen awal oleh guru. Nanti asesmen nanti akan ada di materi berikutnya. Yang ketiga, guru PAUD dan SD mampu memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan membangun kemampuan fondasi. Sama melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap belajar positif. Kemudian menyusun informasi perkembangan anak yang penting diketahui orang tua atau wali murid. Nah, jadi kalau di PAUD, kalau misalkan ada anak, saya bercerita pengalaman, ada salah satu murid saya namanya Ibas. Ketika bermain, ada temannya Ifat, dia tidak bisa memakai kaos kaki. Nah, tiba-tiba dia lari Ibasnya, dia buka kaos kakinya, kemudian dia ajarkan temannya, gini loh, jadi dia jadi tutorial buat Ibasnya. Nah, itu berarti dia di rumah ada pembiasaan positif, membantu teman. Dia tanpa saya suruh langsung menjadi tutorial, gini loh caranya. Itu saya foto, saya video. Nah, kemudian saya sampaikan ke wali murid. Ibu, terima kasih sudah mengajarkan Mas Ibas anak yang hebat, anak yang soleh. Hari ini tadi dia mengajari temannya. Nah, itu. Saya ucapkan terima kasih karena dia dari rumah sudah berperilaku positif. Jadi tetap positif dan negatif saya sampaikan. Saya komunikasikan dengan wali murid saya. Harapannya biar saya dan wali murid bersama-sama berjalan seiringan membentuk mereka menjadi karakter yang baik. Bagaimanapun kondisi anak didik kita, baik positif maupun negatif, kita harus rajin-rajin berkomunikasi, menyusun informasi tersebut perkembangan anak yang perlu diketahui. Jadi nggak hanya disampaikan di LPPAD waktu penerimaan rapot saja, ya. Jadi kita harus sering atau bagaimana membangun informasi yang positif kepada wali murid. Ya. Nah, ini yang perlu disiapkan masa perkenalan orang tua dan lingkungan belajar. Ya, tadi saya sampaikan sebelum atau pada hari pertama MPLS membuat wadah komunikasi. Tentunya guru kan akan membuat grup. Guru kelas diharapkan agar dapat menyampaikan kepada orang tua untuk menanyakan pertanyaan efektif ketika anak sepulang sekolah. Nah, jadi kalau saya di kelas, saya sampaikan, Bu, karena saya kan ingin tahu kemampuan reseptif sama ekspresif mereka. Gitu. Jadi saya WA di grup. Tadi anak-anak kegiatannya ini. Biasanya minggu itu kalau ada terkait dengan proyek, di TK kan juga ada proyek nih sama dengan di SD. Membuat mobil-mobilan dari apa gitu. Saya jelaskan dari minggu. Proyeknya hari Rebo atau hari Kamis, tapi saya sampaikan hari Minggu. Minta tolong anak-anak bisa dibawakan ini. Nah, nanti setelah Senin, saya share lagi di grup, minta tolong ya, nanti tanyakan tadi bermain dan belajar apa sama bu guru, karena kalau di TK main sambil belajar, bermain dan belajar apa sama bu guru. Nah, nanti tolong direkam ya. Nah, itu, atau Bu, tadi hafalan ini, hadis ini, surat ini, tolong nanti ditanyakan bagaimana perasaanmu masuk ke sekolah. Nah, itu tanya kegiatan apa yang dilakukan di sekolah, kamu berkenalan dengan siapa saja. Nah, kalau anak-anak sudah menjawab, wah aku senang mah, aku bisa, aku nggak usah diantar dia mah, temanku lah dia nggak diantar, aku nggak usah ditungguin, aku berani. Nah, itu yang diharapkan, hal seperti itu yang diharapkan nanti dari program ini. Yang dipersiapkan sebelum hari pertama, info itu kita harus rajin berkomunikasi, nge. Kemudian sampaikan bahwa mengantarkan anak
ke sekolah adalah kesempatan untuk membangun hubungan positif antara pendidikan di rumah dan sekolah. Nah, ini. Kemudian membangun wadah komunikasi dengan orang tua, siapkan daftar untuk orang tua. Jika memungkinkan, aturlah kursi dan meja berbentuk lingkaran sehingga mendorong peserta didik orang tua untuk berinteraksi. Nah, ini akhir dari materi saya. Tolong mohon Bapak Ibu berdiri. Ibu pergi berangkat ke sekolah, senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tertular ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tertular ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Jadi transisi PAUD SD ini kita menjembatani bahwasanya dari PAUD ke SD anak-anak tetap merasakan menyenangkan. Jadi intinya kita nggak nyuklek anak-anak. Dari PAUD, wih seneng setiap hari kita nyanyi-nyanyi, main-main, otak-atik sesuatu. Masuk SD, silakan masuk, buka bukunya, wih sepaneng. Pulang-pulang anak-anak migrain, betul nggak? Nggih. Jadi monggo kita nanti merubah mindset itu bahwasanya nanti kita menerima anak-anak siswa baru dengan senang hati, dengan pembelajaran yang menyenangkan. Yang begini tadi bisa dilaporkan kepada wali murid bahwasanya mampu bekerja sama, anak-anak mampu antri dengan baik gitu. Sebagai catatan, misalkan tadi Mbak Bella tidak mau disalib oleh temannya, apa sih kamu tuan? Nah, bisa dilaporkan seperti itu. Catatan itu bisa kita berikan kepada wali murid bahwasanya Mbak Bella untuk emosinya masih butuh pendampingan atau butuh peningkatan. Apakah bisa tuh, pancen ngamuan Bella itu tidak ada label untuk anak-anak. Yang ada adalah anak-anak semuanya soleh dan soleha, ya, semuanya adalah soleh dan soleha. Itu 3, 4, diulang lagi 1 boleh apa enggak boleh? Boleh saja. Ini tidak harus fondasinya harus 6 semuanya ada boten. Kita fokuskan gimana? Saya mau fokuskan fondasi ini di sini. Yang tadi misalkan di emosi, boleh, di motorik juga boleh. Oke? Jadi seperti itu. Persiapan. Nah, Ya, konsentrasi. Ganjil genapnya. Jangan ikut ya. Yuk. 5. Ada yang kena? Silakan loncat. Aduh. Ya, Bapak Ibu sekali lagi fokus, konsentrasi ya, konsentrasi. Persiapan. Yang belakang ini saya ingin. Persiapan. Ya. Yang saya sebutkan adalah angka 10. Yang kena gimana? Aduh. Yang ada bagaimana? Yang loncat. Aduh. Jangan bersalah-salaman dan tangan. Kita tepuk tangan buat kita semuanya. Oke.
Jadi anak kita kasih lembaran kosong, di situ ada di bawah itu ada namanya, hobinya apa, cita-citanya apa, hal yang disukai apa. Nanti mereka itu gambar ya, gambar satu nama. Nanti dia tuh kan ngumpulin nih, wah ini kan karena kita memberikan apresiasi. Terus ini punya nih langsung ditempel di tempat itu di kelas. Terus dari situ kita buat yang pertama itu tek-teknya kita. Jadi mereka namanya siapa dia sendiri, aku nyiapin gitu. Nah lawannya. Hujan batu,